Bagaimana jika konflik ribuan kilometer dari Indonesia diam-diam membuat harga BBM, pangan, bahkan cicilan Anda ikut naik? Atau lebih mengejutkan lagi, IMF memproyeksikan ekonomi global melambat dan inflasi kembali naik di 2026. Dan dampaknya paling keras justru menghantam negara berkembang. Apakah kita sedang menuju gelombang krisis ekonomi berikutnya? Kita mulai dari gambaran besar. Menurut laporan IMF April 2026, dunia saat ini menghadapi syok baru dari konflik di Timur Tengah yang memicu efek berantai ke ekonomi global. Efeknya bukan hanya geopolitik, tapi langsung ke sektor ekonomi antara lain, gangguan rantai pasok global, kenaikan harga energi dan pupuk, inflasi yang kembali meningkat, tekanan nilai tukar dan suku bunga. Yang menarik, dampaknya tidak merata. Negara maju masih relatif tahan, tapi negara berkembang dan miskin justru paling terpukul. Kenapa? Karena mereka bergantung pada impor energi dan pangan, mereka memiliki ruang fiskal terbatas, mereka juga rentan terhadap fluktuasi global. Bahkan IMF mencatat, pertumbuhan global turun ke sekitar 3,1% di 2026. Inflasi global justru naik ke 4,4%. Namun, tahukah Anda, dampak terbesar justru bukan pada angka-angka makro, melainkan pada keputusan bisnis sehari-hari yang sering luput dari perhatian. Mari kita bedah lebih dalam. Ada beberapa risiko besar yang perlu diperhatikan. 1. Fragmentasi ekonomi global. Dunia semakin terpecah, baik secara geopolitik maupun perdagangan. Artinya, supply chain tidak lagi efisien, biaya produksi meningkat, investasi menjadi lebih berhati-hati. 2. Tekanan inflasi yang tidak stabil. Inflasi tidak lagi seragam. Beberapa negara mengalami inflasi tinggi karena energi mahal, mata uang melemah, harga pangan naik. 3. Risiko finansial dan utang. IMF menyoroti. Beban utang meningkat, suku bunga global tinggi, likuiditas makin ketat. Ini berbahaya bagi bisnis yang bergantung pada pinjaman dan negara dengan defisit besar. Lalu pertanyaannya, di tengah ketidakpastian global seperti ini, apakah ada strategi yang justru bisa membuat bisnis tetap tumbuh? Jawabannya, ada. Dan ini sering tidak dibahas secara terbuka. Jadi, solusi bisnis planning, insight eksklusif. Strategi pertama, diversifikasi sumber input dan supply chain. Jangan bergantung pada satu sumber impor. Kenapa? Karena konflik global bisa mengganggu distribusi, menaikkan biaya logistik, dan memicu kelangkaan bahan baku. Bangun multi-sourcing strategi, lebih dari satu pemasok lintas negara. Strategi kedua, lindungi margin dari inflasi. Dalam kondisi inflasi naik, biaya naik lebih cepat dari pendapatan. Solusinya ya, 1. Gunakan kontrak harga jangka menengah. 2. Terapkan dynamic pricing, penyesuaian harga bertahap. 3. Fokus pada efisiensi operasional. Bisnis yang survive bukan yang murah, tapi yang adaptif terhadap biaya. Strategi ketiga, perkuat likuiditas dan cash flow. IMF menekankan kondisi finansial global akan semakin ketat. Artinya pinjaman makin mahal dan akses pembiayaan lebih sulit. Maka strateginya, 1. Perpanjang runway kas. 2. Kurangi ketergantungan utang jangka pendek. 3. Siapkan buffer likuiditas. Namun ada satu hal yang sering diabaikan. Padahal justru menjadi penentu siapa yang bertahan dan siapa yang tumbang. IMF menekankan pentingnya reformasi struktural dan adaptasi teknologi. Artinya, digitalisasi bukan lagi opsi. AI dan teknologi bisa jadi keunggulan kompetitif, serta produktivitas adalah kunci jangka panjang.
Bisnis yang tidak bertransformasi akan kalah bukan karena krisis, tapi karena tidak siap berubah. Kesimpulannya, dunia tidak sedang runtuh, tapi sedang berubah secara fundamental. Konflik global, inflasi, dan ketidakpastian hanyalah pemicu. Yang menentukan adalah bagaimana kita meresponsnya. Karena dalam setiap krisis, ada bisnis yang tumbang, tapi selalu ada yang justru naik kelas. Menurut Anda, apakah ekonomi global benar-benar menuju krisis? Atau ini justru peluang bagi yang siap beradaptasi? Tulis opini Anda di kolom komentar. Saya ingin melihat perspektif Anda. Dan jangan lupa, please subscribe ya.